Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Ardiansah, NIM 28922500017, dan Prodi Manajemen semester 4 dalam mata kuliah Manajemen Logistik. Dosen pengampu Ibu Wina Sari Kumaning Tias, SIP, SE, MM. Dalam tugas ujian tengah semester atau UTS, Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, dalam tugas ini saya akan membawakan materi dari pertemuan ke-1, yaitu manajemen logistik. Baik, kita lanjut ke pembahasan materi. Yang A, pengertian logistik. Manajemen logistik yang berkembang menjadi manajemen rantai pasok atau supply chain management atau SCM adalah suatu proses mencakup perencanaan atau planning, sumber input atau source, yaitu bahan mentah dari pemasok, transformasi bahan mentah menjadi barang jadi atau mix, transportasi distribusi pergudangan atau deliver, sistem informasi dan pembayaran barang sampai barang dikonsumsi oleh konsumen. Dan pada akhirnya adalah layanan pengembalian produk atau barang atau retur. Proses retur mencakup kegiatan daur ulang atau pengembalian barang rusak atau penggantian barang rusak dengan yang baru. Kemudian definisi logistik. Logistik dalam definisi lama adalah merupakan cabang ilmu militer yang berkaitan dengan pengadaan, pemeliharaan dan pengangkutan material, personil, dan fasilitas yang diperlukan. Definisi ini terkait erat dengan kepentingan militer, namun jika dipandang dari tujuan bisnis memiliki arti yang berbeda. Tahun 1962, sebuah organisasi profesional, para manajer logistik, pendidikan dan praktisi berhimpun dalam sebuah organisasi, The Council of Logistics Management atau CLM, mendefinisikan logistik secara lebih baik sebagai berikut. Logistik adalah proses merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan yang efektif dan efisien dari aliran penyimpanan bahan baku, persediaan dalam proses, dan barang jadi yang terhubung dengan informasi dan titik asal ke titik konsumsi, atau memenuhi kebutuhan pelanggan. Ini menurut ahli Ronald H. Ballow 1992. Definisi ini menitikberatkan kepada dua hal, yaitu menitikberatkan kepada proses pergerakan fisik barang. Yang kedua, para ahli logistik yang terhimpun dalam organisasi tersebut memutuskan aliran barang dari dan ke perusahaannya. Kemudian logistik bisnis merupakan bidang kajian manajemen terpadu yang relatif baru dibandingkan dengan bidang keuangan, pemasaran dan produksi. Kegiatan logistik secara tidak sadar
sudah terbiasa dilakukan orang selama ini. Bidang bisnis pun selalu melibatkan kegiatan pergerakan dan menyimpan, the move and store activity. Yang ketiga, ruang lingkup logistik. Secara praktis, logistik adalah merupakan kegiatan fungsional yang berulang-ulang melalui saluran aliran material dan material yang dikonversi menjadi produk dan dikirim hingga ke para pelanggan, seperti di skema aliran material komoditas teh. Secara terminologi, logistik bisnis terdiri dari dua proses besar. Yang pertama, proses kegiatan logistik sebelum dilaksanakan kegiatan produksi, atau disebut inbound logistik, dan proses pengelolaan disebut manajemen material. Kemudian yang kedua, setelah kegiatan produk tersebut atau outbound logistik, sedangkan proses pengelolaan disebut manajemen distribusi fisik. Jadi inbound dan outbound logistik pada prinsipnya memiliki kesamaan kecuali pada kegiatan inbound terdapat kegiatan akuisisi yaitu kegiatan tentang proses pembelian bahan baku, sedangkan pada outbound dinyatakan sebagai kegiatan yang jadwal produksinya yang prinsip hanyalah objek yang ditangani, di mana inbound yang ditangani adalah bahan dan bahan lainnya, sedangkan outbound adalah barang jadi. Ada dua kelompok kegiatan penting dalam logistik bisnis. Yang pertama kegiatan ini, yang kedua kegiatan pendukung. Yang keempat, aktivitas kunci. Poin pertama, standar pelayanan dilakukan dengan cara kerjasama dengan bagian pemasaran untuk menetapkan yang A, keinginan dan keperluan pelanggan untuk pelayanan logistik. B, merespon pelanggan untuk dilayani. Yang C, tingkat pelayanan kepada pelanggan. Yang poin 2, transportasi. A, memilih mode dan pelayanan transport. Yang B, konsolidasi angkutan. Yang C, rute angkutan. Yang D, jadwal kendaraan. Yang E, pemilihan perlengkapan atau mode. F, pemrosesan keluhan. Yang G, audit tarif angkutan. Kemudian yang poin 3, manajemen persediaan. A, kebijakan penyimpanan bahan baku dan barang jadi. Yang B, peramalan penjualan jangka pendek. Yang C, bauran produk pada titik simpan. Yang D, jumlah, ukuran, dan lokasi titik simpan. Yang E, just in time, strategi dorong dan tarik. Poin 4, pemrosesan pesanan. Yang A, prosedur interface antara penjual dan persediaan. Yang B, metode penyimpanan informasi pesanan. Yang C, aturan pemesanan. Poin 5, kegiatan pendukung. 1, pergudangan. Di antaranya yang A, menentukan luas dan volume gudang. Yang B, tata letak stok. Yang C, konfigurasi gudang. Yang D, penempatan stok. Poin 2, penanganan material. Yang A, pemilihan perlengkapan. Yang B, kebijakan penggantian perlengkapan. Yang C, prosedur order picking. Yang D, penyimpanan stok. Kemudian poin 3, pembelian. Yang A, pemilihan sumber pasokan. B, menentukan saat pembelian. Yang C, jumlah pembelian. Kemudian poin 4, kemasan pelindung dirancang untuk A, penanganan, penyimpanan, melindungi dari rusak dan hilang. Yang poin 5, kerjasama dengan bagian produk untuk
A. Menentukan jumlah agregat. Yang B. Urutan dan waktu produksi. Yang 6. Pemeliharaan informasi. Yang A. Mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah informasi. Yang B. Analisa data. Yang C. Prosedur pengendalian. Standar pelayanan pada pelanggan adalah kegiatan kunci awal yang harus menetapkan tingkat keluaran dan derajat kesiapan sistem logistik dalam merespon harapan pelanggan. Masalah utama dalam menetapkan standar pelayanan kepada pelanggan adalah pada tingkat pelayanan berapakah agar perusahaan bisa memperoleh keuntungan yang wajar dan pelanggan mendapatkan kepuasan pada batas-batas yang wajar. Transportasi dan persediaan adalah kegiatan kunci penting pada transportasi dan persediaan adalah kegiatan kunci penting karena ongkos logistik yang besar, ongkos kegiatan ini bisa mencapai setengah hingga total ongkos logistik. Logistik bisnis dan perusahaan dalam perusahaan. Fungsi pemasaran yang kegiatannya berada pada ranah logistik adalah kegiatan standar, pelayanan kepada pelanggan, penentuan harga, pengepaan dan penentuan lokasi pengecer. Fungsi produksi yang kegiatannya berada pada ranah logistik adalah penjadwalan produk, penentuan lokasi pabrik, dan pembelian. Suatu produk yang dihasilkan pabrik tidak akan bisa sampai di pelanggan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, tepat harga, dan tepat lokasi jika tidak memiliki sistem logistik yang tangguh. Kemudian yang 8, kasus dan solusi. Kasus. Proses produksi sepatu dimulai dari pengolahan bahan mentah seperti karet, benang, dan lem dari berbagai lokasi, lalu dikirim ke pabrik sepatu. Setelah semua bahan terkumpul dan dikirim, produksi sepatu dimulai. Setelah pabrik memproduksi sepatu didistribusikan ke lokasi penjual atau lokasi mendekati konsumen pabrik. Berpusat di sekitar Jakarta dan harus dikirim ke seluruh Indonesia. Konsumennya pun tersebar tidak hanya di kota-kota besar, namun juga di kota kecil. Berdasarkan contoh kasus di atas, memberikan penjelasan Anda pada harus dilakukan oleh produsen dalam mendistribusikan sepatu secara efektif dan efisien. Yang B, solusi. Adapun pendistribusian yang efektif adalah dengan mendekatkan sepatu ke masyarakat tanpa harus membangun pabrik, tapi dengan membangun gudang di lokasi dengan banyak pembeli sepatu, biasanya di kota besar, ibu kota provinsi, atau kabupaten. Pembangunan pabrik membutuhkan biaya yang sangat mahal, maka sepatu cukup dikirim dari Jakarta ke lokasi gudang di kota besar lainnya. Perusahaan juga harus memahami penyebaran lokasi pembelinya. Misalkan pembeli menyebar di Pulau Sumatera, namun penjual tertinggi ada di Kota Palembang, maka pengiriman sepatu untuk penjualan di seluruh Pulau Sumatera dapat dikirim ke Kota Palembang terlebih dahulu. Dari Palembang, sebagian sepatu dikirim ke Kota Medan, Padang, dan di setiap kota baru dikirim ke setiap pusat perbelanjaan. Metode pengiriman dianggap lebih efektif karena dapat memindahkan sepatu dalam jumlah besar secara bersamaan mendekati lokasi pembeli di Pulau Sumatera. Kapasitas truk pun termaksimalkan.
catatan akhir. Yang pertama, Suratman 2017, Dasar-Dasar Manajemen Logistik. Kedua, Martono Riki Kirora 2018, Manajemen Logistik Jakarta. Ini adalah tabel aliran material komoditas teh. Fungsinya adalah produk pucuk, logistik. Kegiatannya memetik pucuk, menyimpan sementara, kemudian lokasinya kebun teh, keterangannya pucuk dipetik di kebun. Setelah dipetik disimpan sementara, menunggu diangkut. Begitu juga dengan seterusnya. Oke, terima kasih. Sekian presentasi ini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam tulisan maupun kesalahan dalam penyebutan. Sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan presentasi ini bisa menambah wawasan kita dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.